partai Islam. Dengan kondisi Kota Bogor yang bisa dibilang ada agak banyak tempat hiburan malam, ada yang khawatir tuh, Pak. Mungkin mau nambahin hiburannya, Pak? Mungkin ya bisa Mungkin ya. jadi ya. Ya tentu ya sejauh mengikuti peraturan daerah yang sudah dibuat, ya tentu kita sih fine-fine aja. Bogor kota yang nyaman. Kata siapa? Kata saya. Eh, saya rasa Pak Prabowo kan negarawan ya. Jadi masalah bendera, saya pikir begitu sudah terpilih, kita akan berbicara tentang kepentingan yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel podcast Aktualita, portal berita aktual yang tersaji dengan realita. Sahabat Aktualita, saat ini saya akan berbincang-bincang santai dengan politisi dari Partai PKS yang sudah melanglang buana dalam dunia perpolitikan. Sosok inspiratif, berkarisma milik Kota Bogor. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Aditya Warman Adil, SMI. Pak, selamat pagi. Pagi. Gimana kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat, mudah-mudahan terus bahagia dan sejahtera. Itu yang utama Pak ya. Ya. Pagi ini kita akan mengorek sedikit ke dalam tentang perjalanan perpolitikan Bapak Adit. Saya manggilnya apa nih Pak? Kang Adit aja. Kang Adit. Masih ya. muda. Sama Pak, saya juga masih muda. Dengan Kang Adit tentang perjalanan karirnya, Kang. Dari tahun 2014 ya, mohon maaf, 2014 sudah menjadi anggota DPRD Kota Bogor. Itu awal perjalanan karirnya seperti apa sih Kang? Bisa dijelaskan sedikit ya? Jadi perjalanan karir saya, itu dulu, opening dulu kali ya. Iya, opening dulu Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua, khususnya dengan Teh Nay dari Aktualita. Mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia, sejahtera selalu. Kalau ditanya mengenai karir, sesungguhnya masuk ke dunia politik ini nggak sengaja Teh. Jadi memang awalnya saya orang Bekasi, pindah ke Bogor ketika untuk melanjutkan kuliah di IPB. Nah, waktu itu tahun 98. Ya, lulus IPB 2000. Enggak, baru ya? masuk 98. Kemudian nggak lama 99 pemilu pertama tuh kan, era reformasi. Nah, waktu itu diajak-ajak temen satu kosan lah. Namanya dulu Partai Keadilan. Ya, kita bantu-bantu mensosialisasikan, bahkan ya tahun itu sudah pakai cara door to door gitu ya, mengenalkan Partai Keadilan ke masyarakat khususnya di Bogor Tengah. Nah dari situ mungkin lambat laun ada keterlibatan di pengurus ranting, pengurus cabang, kemudian memang tahun 2006 begitu ada musyawarah daerah Partai Keadilan Sejahtera, dilibatkan sebagai pengurus. Kemudian berjalan aktif di kepengurusan, cukup aktif ya, karena di 2006 itu saya sekretaris bidang kepemudaan. Saat itu, di mana ketua bidangnya adalah Pak Atang Trisnanto. Jadi sama Pak Atang ini memang perjalanannya sudah cukup lama. Sudah cukup lama berarti sama Pak Atang ya. 2010 kemudian diminta sebagai ketua bidang di tingkat daerah, ketua bidang generasi muda dan profesi. Nah, ketika ada pemilu 2014 masuk line up lah. Ikut kontestasi lah saat itu. Ikut kontestasi walaupun awalnya mungkin hanya mengisi line up ya. Karena saya juga waktu itu nggak ada minat sebenarnya. Cuman ada tugas dari partai untuk memenuhi line up yang ada. Ya bismillah waktu itu ikut di pemilu 2014 dan ternyata Allah takdirkan terpilih.
dan begitu seterusnya. Nomor urut berapa saat 2014 itu, Pak? 2014 nomor urut 8. Nomor urut 8, Nah, tapi terpilih dan dipercaya ya, oleh masyarakat. Sepanjang perjalanan karir itu, Pak, PKS dikenal militansinya tinggi, Pak ya. Nah, dan sudah berturut-turut juga PKS sendiri jadi partai dengan tertinggi di Kota Bogor. Dua periode duduk sebagai anggota DPRD. Saat ini terpilih menjadi atau ditunjuk sebagai ketua DPRD Kota Bogor, Pak. Apa sih yang ingin Bapak lakukan? Ya, jadi sesungguhnya nggak ada perbedaan ya ketika pertama ditugaskan 2014 sampai sekarang gitu ya. Ikut 3 kali kontestasi pemilu. Waktu 2014 memang niatannya satu. Mungkin kalau orang nilai agak-agak normatif, tapi ya bagi saya itu prinsipnya. Jadi ada ada hadis Nabi itu yang saya ingat betul, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian yang bisa memberikan manfaat. Dan kebetulan karena dunia politik kebijakan ini ya tidak semua orang juga berkesempatan kan. Hanya para caleg dari partai politik khususnya ya yang ingin saya kontribusikan adalah bagaimana gagasan dan pemikiran bisa mewarnai kebijakan-kebijakan di DPRD. Dan tentu saya kalau melihat tugas dan fungsi DPRD itu kan 3 ya. 1 mengenai fungsi anggaran, yang kedua fungsi pembentukan peraturan daerah, yang ketiga fungsi pengawasan. Mudah-mudahan di 3 ini ya mudah-mudahan secara optimal kami bisa melakukannya dengan baik gitu aja. Oke, untuk peraturan daerah sendiri, Pak. Apa sih yang memang perlu dengan kondisi di Kota Bogor ini yang harus diterapkan sesuai dengan aturannya? Gitu. Yang memang selama ini belum ada. Yang selama ini belum ada, saya kira masih banyak ya, walaupun alhamdulillah selama 2 periode kemarin jadi anggota DPRD, DPRD Kota Bogor tuh sudah melahirkan beberapa peraturan daerah inisiatif. Yang belum jadi? Sebagian besar sih menurut saya udah jadi ya, ada ya macam-macam lah, termasuk inisiatif. Kalau saya kebetulan karena kuliahnya di IPB, ingin juga dong ada memang yang inline dengan disiplin ilmu. Waktu itu kami mengusulkan Perda Pertanian Organik di Kota Bogor. Kemudian ada beberapa perda lagi, disabilitas, kemudian perda santunan kematian dan segala macam. Dan apa yang diusulkan DPRD itu kan mengikat jadi program dan kegiatan di dinas-dinas terkait. Nah itu yang mungkin kontribusi kita di situ. Walaupun mungkin jadi Propemperda gitu ya. Dengan peraturan daerah itu insya Allah ada dasar hukum kegiatan sehingga harus dilaksanakan. Oke, Pak. Meskipun Bogor kota ini memiliki beberapa tempat yang masih kumuh, Pak ya. Nah, cara mengatasi itu bahkan sering menjadi pembahasan. Ada kalau mungkin istilahnya masih ada istilah belum punya MCK dan lain sebagainya. Peran DPRD sendiri yang akan Bapak lakukan apa sih, Pak? Apakah itu nanti akan diusulkan kepada dinas terkait untuk lebih gencar melakukan itu atau bagaimana dengan lingkup kota yang kecil tapi masih ada beberapa wilayah yang bisa dibilang tergolong kumuh? Jadi setahu saya itu sudah jadi program Dinas Perumahan Pemukiman ya, bahwa untuk mengatasi pemukiman kumuh ini sudah dilakukan beberapa program-program terkait ya. Termasuk ya kita kan ingin mengurangi stunting, mengurangi pemukiman kumuh. Saya rasa saat ini
masalah pemukiman kumuh hanya perlu dikuatkan pengawasannya. Karena program dan kegiatan terkait hal itu sudah dijalankan. Jadi sebagian itu memang sudah dijalankan Ya. gitu Pak ya. Terkenal juga sebagai kota 1000 angkot. Ya. Bagaimana sih cara legislatif ini mengatasi itu semua gitu Pak? Karena yang kita lihat mungkin beberapa masyarakat merasakan keberadaan bis kita itu tidak terlalu signifikan gitu. Iya, memang ini perlu rencana bersama menurut saya, kota kabupaten ya. Karena secara geografis kota Bogor ini ada di tengah-tengahnya Kabupaten Bogor. Dan tentu saja lalu lalang transportasi sangat dipengaruhi juga sama arus atau lalu lintas yang antar kabupaten dan kota. Nah, kalau di Kota Bogor untuk mengurangi angkot, ya kita sudah melakukan banyak pembahasan lah dengan dinas terkait untuk konversi angkot. Saya kira mungkin ya sudah berkurang 30% gitu ya. Cuman memang perlu diatur dengan baik secara teknisnya. Ada upaya ini nggak sih Pak, pengurangan atau mungkin udah deh nggak usah ada lagi yang pengusaha-pengusaha angkot buat angkot gitu? Ada buat aturan itu nggak sih di Kota Bogor sendiri? Kalau kebijakan sudah ada kan konversi angkot ya, 1:3, sehingga ya seharusnya dengan program tersebut sudah 30% berkurang gitu ya, dengan ketentuan tidak ada permajaan segala macam. Dan saya rasa ya karena memang masih cukup banyak ya, tentu perlu program-program yang sifatnya gradual ya, agar tidak terlalu riak di masyarakat. Apalagi kan sekarang kita berhadapan dengan era digital di mana transportasi online juga merebak gitu ya, sehingga penggunaan transportasi publik, transportasi umum itu sedikit banyak berkurang sebenarnya gitu, dengan banyaknya transportasi online. Dan 2024 ini Pak, anggaran apa yang menjadi prioritas di Kota Bogor? Saya rasa kalau anggaran untuk 2024 ini kan sudah penghabisan ya, karena sudah perubahan ya. Untuk masuk ke 2025-nya. Nah, memang kita dalam pekan-pekan ke depan akan melakukan pembahasan APBD 2025 dengan wali kota. Dan sejauh ini ya ada beberapa hal kemarin yang disampaikan. Ya tentu nanti akan kita lakukan pendalaman pembahasan. Oke Pak, meskipun legislatif perannya tidak menyangkut langsung, tapi kan bisa punya menyampaikan kepada dinas terkait ya Pak. Di dalam dunia pendidikan di Kota Bogor itu sering menjadi booming, apalagi momen-momen di saat PPDB gitu Pak ya. Dari peran legislatif sendiri seperti apa sih Pak untuk menerapkan itu supaya hal-hal serupa tidak terjadi lagi di Kota Bogor? Ya, sesungguhnya yang jadi dampak langsung dari zonasi adalah keberadaan sekolah negeri. Jadi kan di masyarakat tentu pilihan untuk bersekolah di sekolah negeri tentu terkait dengan biaya pendidikan terutama ya. Dan memang kalau daya tampung kita ya menurut saya ya masih cukup kurang, masih perlu ditambahi. Selama 10 tahun kemarin hanya ada satu penambahan SMP negeri. Selama 10 tahun Bapak kemarin, menjabat ada ya, baru satu tambahan penambahan. satu. Dan mungkin ya tahun itu kendalanya tahun ini, di anggaran yang tidak ada atau memang lahannya nggak ada? Ya semuanya ya, terkait perencanaan, lahan, kemudian ya anggaran gitu ya. Tentu ke depan ya kita ingin mendorong ada penambahan khususnya yang memang menjadi otoritas pemerintah kota adalah pendidikan SD SMP. Yang terasa kurang memang adalah penambahan SMP negeri. Dan ya kami juga bersama-sama dengan pemerintah kota ya harusnya koordinasi terus dengan
pihak gubernur agar ada penambahan juga untuk di SMA. Ya, kalau terkendala di lahan, solusi apa yang akan ditawarkan? Saya rasa mungkin masih bisa di scanning lah lahan-lahan yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan sekolah. Masih ada tapi Pak? Saya yakin masih ada ya di tengah pembangunan Kota Bogor yang sudah padat seperti ini. Saya pikir ya masih bisa lah. Ya, kita ngobrol dari tadi belum ada airnya nih. Saya mau Rini tolong ambilin airin. Ya, Rini ambilin air dulu Rin. Takut Bapak. Takut Bapak. Ini namanya Rini. Rini. Kalau siang jadi Reja, kalau malam Rini. Iya. Ya, makasih ya Rin ya. Kasih Teh Rini. Presiden terpilih kita ada di wilayah Bogor, Pak, meskipun bukan di kota Bogor, ya kan? Ada harapan nggak sih dari Bapak sendiri, walaupun tidak satu bendera dengan beliau? Saya rasa Pak Prabowo kan negarawan ya. Jadi masalah bendera, saya pikir begitu sudah terpilih, kita akan berbicara tentang kepentingan yang lebih luas, negara dan bangsa Indonesia. Ya, saya yakin bab itu bisa ditempatkan lah masalah mana yang kepentingan umum, mana yang kepentingan partai politik. Dan tentu harapan kami besar terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Karena memang dukungan anggaran dari pusat dan provinsi ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya rasa masih banyak yang PR kita ke depan. Untuk PR dari, tapi Bapak berharap ada kontribusi yang diutamakan untuk Kota Bogor dari beliau juga. Tentu saja karena kan kantor Pak Presiden salah satunya di Kota Bogor. Sudah ngirim surat belum Pak? Pak silakan diminum dulu Pak. Makasih. Ini kebalik saya. Iya Pak. Saya yang nawarin minum. Saya ngopi aja. Saya sekarang suka kopi pahit, Teh Rini. Apa ada filosofi? Ada filosofinya. Biar pahit itu hanya dirasa, bukan di kehidupan nyata. Oke Pak, semraut pasar anyar Pak, yang belum ada solusinya dari zaman ke zaman, gitu kan. Nah, baik itu tentang PKL-nya. Nah, informasinya katanya ada campur tangan dewan juga ya hingga membuat pasar anyar itu nggak bisa ditapikan. Tanggapan Bapak gimana tuh? Di Kota Bogor kebetulan saya ketua Pansus pemberdayaan dan penataan PKL. Ya sesungguhnya dari Perda itu kita berharap ya PKL ini karena berusaha untuk menegakkan ekonomi keluarga tetap harus diberikan peran. Betul. Tapi ya harus mau ditata gitu kan ya. Jangan sampai orang yang sudah beli toko, udah sewa toko sama-sama jualannya gitu ya. Kemudian PKL di depannya jualannya sama gitu. Sehingga ini terkesan jadi nggak adil. Nah, kita harapkan Perda Pemberdayaan Penataan PKL ini bisa dioptimalkan sebaik mungkin sehingga PKL tetap diberikan ruang untuk berusaha, tapi juga tidak mengurangi keindahan, tidak mengurangi arus lalu lintas gitu ya, tidak mengganggu gitu ya. Dan tentu ini perlu eksekusi yang menurut saya ya perlu pendekatannya juga tetap kekeluargaan. Di samping
ya memang harus kita sama-sama taat dengan Tapi aturan perdanya ketertiban memang berkendara. sudah ada, Sudah ada. tapi belum mengikat atau gimana? Atau masih? Mungkin pelaksanaannya saja sih. Berarti kita rata-rata akan pelaksanaan perdanya yang agak ribet, Pak ya? tentu ya. Pol Saya PP-nya rasa sih, saya rasa sih menyusun sama melaksanakan Pol tentu PP-nya lebih berat. Pol PP-nya melaksanakan. kurang vitamin kayaknya. Ya bisa jadi. Ya, Tapi enggak. harus Bapak tambah vitamin. Kalau Pol PP pasti sehat-sehat lah. Sehat-sehat terus Nggak kurang ya. vitamin. Saking sehatnya jadi perdanya belum bisa. Ya tentu menyusun sama merealisasikan tentu tingkat kesulitannya beda. Ya tentu harus ada evaluasi rutin mengenai itu sehingga kemajuan yang diharapkan dari perda tersebut tentang bagaimana PKL berusaha ini bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Dan untuk PKL itu jadi tetap bisa pada ya karena pasti kan sebagian juga pasti warga Bogor, warga kota Bogor ya. Ya walaupun kalau dari hasil ini juga banyak juga yang bukan warga kota Bogor. Nah, kesemrautan terkait kabel optik yang mungkin sama semrautnya sama pikirannya Rini. Ini rencana Kota Bogor itu mau buat kabel tanam bawah, Pak. Saat itu zamannya Pak Bima Arya. Apa itu akan diterapkan, dilanjutkan atau cuman jadi bayang-bayang aja? Tentu kalau mimpi pasti ada ya. Mimpi dulu berarti ya. Mimpi adalah kunci. Jadi memang gini, kalau ya Bogor kan sudah lama ya dihuni orang, bukan lahan kosong yang ya bisa kita langsung praktekkan kabel di bawah segala macam, karena memang ya sudah terkait dengan jalan, fasilitas-fasilitas yang lain. Ke arah sana sudah, cuman memang ya kembali ya terkait kemampuan anggaran lah terutama saya rasa itu. Jadi untuk memindahkan jaringan yang sudah ada ke bawah itu kan butuh waktu, tenaga dan anggaran. Jadi mungkin karena keterbatasan PAD ya, jadi itu belum bisa. PAD kita untuk tahun ini berapa, Pak? PAD seingat saya hampir 1 triliun ya. PAD APBD 3,3 triliun. 10 kali lipat dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah mana? Kabupaten 11 triliun, Pak. Oh, iya. 10 kali lipat, lebih kecil. Dengan anggaran yang seperti itu ya. Karena memang juga kan lingkupnya juga masih kecil. Jadi kabupaten sendiri kan 400 desa, 40 kecamatan. Kota Bogor hanya 68 kelurahan, 6 kecamatan. Ya. Pak, ada beberapa masyarakat yang mungkin belum paham terkait peran seorang legislatif yang masih ada dewan mah kagak ada kerjanya nih, ngapain sih duduk doang gitu, makanin uang rakyat. Bapak, saya minta Bapak sedikit ke kamera Pak, fokus menjelaskan apa sih peran legislatif itu, Pak. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi sesungguhnya pemerintahan ya, bukan pemerintah. Ya. Pemerintahan daerah itu dijalankan oleh 2 lembaga. Yang satu pemerintah kota, yang satu lagi DPRD. Nah, ibaratnya nih kalau saya bisa analogikan seperti suami istri, tapi nggak jelas mana suami mana istri gitu kan. Nah, tugasnya adalah pertama membahas anggaran. Jadi seperti kita di rumah tangga, ya kadang-kadang ada tuh yang setiap awal tahun membahas resolusi atau akhir tahun ya, bahas resolusi nanti selama setahun ke depan kita akan ngapain. Anggaran pendidikan berapa, anggaran kesehatan berapa, anggaran hiburan berapa, anggaran jalan-jalan berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang dibahas tentu di kita ada pelayanan dasar, pelayanan wajib, pelayanan tambahan gitu ya. Dari pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan lain-lain. Itu dibahas sesungguhnya oleh pemerintah kota dan DPRD. Jadi ada peran DPRD yang besar di situ. Ya walaupun mungkin dari periode per periode saya lihat dengan peraturan Permendagri yang keluar
makin lama memang kewenangan DPRD itu menurut saya sedikit berkurang terus gitu. Kalau dulu DPRD itu bahkan bisa memilih wali kota dan wakil wali kota gitu ya. Sekarang karena pilkadanya langsung, DPRD hanya mungkin ngurus apa namanya PAW, kepala daerah gitu. Kemudian di DPRD itu dilaksanakan fungsi-fungsi pembentukan peraturan daerah. Jadi hierarki apa namanya perundang-undangan termasuk diantaranya peraturan daerah dan perwali. Perwali itu harusnya merujuk kepada peraturan daerah. Nah, peraturan daerah yang nyusun adalah DPRD bersama dengan dinas terkait. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu fungsi pengawasan. Kalau wali kota dan jajarannya sampai dinas, camat dan lurah itu punya anggaran eksekusi untuk mengeksekusi. Tapi yang ngawasi DPRD. Mungkin karena apa namanya tidak diberikan porsi yang memadai informasi dan sosialisasi ini. Jadi orang anggapnya DPRD nggak ada kerjanya. Padahal kalau dibilang sibuk, saya yakin rata-rata anggota DPRD sibuk mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat tentunya. Air mati lah, jalan berlobang lah, turap longsor lah. Itu hari-hari anggota DPRD seperti itu. Sebagai kepanjangan tangan masyarakat dari eksekutif gitu. Untuk masyarakat, Pak. Iya. Oke, Pak. PKS terkenal partai Islam. Dengan kondisi kota Bogor yang bisa dibilang ada agak banyak tempat hiburan malam, ada yang khawatir tuh, Pak. Khawatir ditertibkan. Tapi jika melihat penghasilan, PAD dari tempat hiburan itu bisa dibilang tinggi. Nah, kata siapa? Kata saya. Oh. Mungkin Bapak bisa, apakah untuk tempat-tempat hiburan seperti itu, Pak, apa memang nantinya akan diselesaikan atau mungkin justru sebaliknya, Pak? Ya. Untuk dongkrak PAD. Jadi sejauh ini PAD Kota Bogor yang terbesar itu dari pertama BPHTB ya. Jual beli. Jadi jual beli tanah. Jual beli tanah. Kemudian PBB. Ya pokoknya BPHTB, PBB itu rada-rada nyambung karena urusannya tanah ya. Kemudian baru yang berikutnya adalah pajak restoran dan hotel. Ya, restoran dan hotel ya. Jadi ya karena kota Bogor ini Bogor kota yang nyaman, kota hujan, ada kebun raya, ya mungkin orang kesini untuk nginep, kulineran gitu, untuk tempat tinggal gitu. Jadi karena dia menunjang sebagai kota satelitnya Jakarta, di mana orang Bogor, orang kerja di Jakarta tinggalnya di Bogor, kemudian bolak-balik ke Jakarta. Dan memang kalau menurut saya ya pajak hiburan belum terlalu optimal sebenarnya gitu ya. Itu karena memang dia tidak mengurus atau tidak membayar? Iya, saya rasa ya memang skalanya tidak sebesar yang sudah saya sebutkan. Memang pajak hiburan ini belum besar lah di Kota Bogor. Tapi ada ya Pak ya? Ada, tapi ya tidak sebesar yang sudah saya sebutkan. Atau mungkin mau nambahin hiburannya Pak? Mungkin ya bisa jadi ya. Jadi gimana sikap PKS tentang hiburan malam? Ya tentu ya sejauh mengikuti peraturan daerah yang sudah dibuat ya tentu kita sih fine aja. Atau berarti nggak alergi atau gimana gitu Pak ya? Atau mungkin nanti akan dirubah jadi hiburan siang gitu? Ini segmen masyarakat kan segmen masyarakat aja ya. Termasuk juga kan kita beragam agama dan keyakinan. Gitu. Berarti memang secara pandangan Bapak terkait hiburan malam PKS sendiri nggak terlalu masalah gitu kan ya? Iya pasti dilarang juga pasti akan dibuat pasti apa namanya menurut saya adaptif ya. Ya asal tadi ya mungkin ya menurut kami pertama ya
Kalau hiburan malam hiburan malam nih banyak minuman kerasnya ya tentu ini perlu Evaluasi gitu ya. Atau hiburan malam dekat fasilitas pendidikan tentu nggak pas gitu. Ada aja ya. Ada. Tapi ini agak topik sensitif. Iya, tapi Kang Adit, oke, Kang Adit, terima kasih banyak ini buat waktu bincang-bincangnya. Sedikit mungkin dari anggota menjadi ketua, Kang, penutup, ada nggak sih beban tersendiri gitu dari Akang sendiri? Saya 2 periode kemarin kan jadi anggota DPRD. Begitu ditunjuk ketua ya beban psikologisnya cukup berat. Terus terang ketika diumumkan saya agak Shock gitu. Agak ya walaupun mungkin udah tahu dari penunjukan dari partai itu sudah disampaikan, cuman begitu diumumkan tuh saya merasa ini beban mental, beban psikologis, dan tentu saja amanah yang berat. Bisa melanjutkan tugas Pak Atang itu menurut saya amanah yang berat. Tentu saja saya juga ingin dalam mengemban amanah ini tidak ada hal-hal yang yang memberatkan gitu ya. Ingin ya taat 100% terhadap perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Oke, saya dapat pertanyaan titipan Pak terkait kesehatan di Kota Bogor. Iya. Fasilitas untuk jantung bisa dibilang masih agak kurang, rumah sakit. Ada upaya nggak sih ke depannya Kota Bogor ini mau buat rumah sakit khusus jantung atau memang menambah fasilitas di RSUD yang ada? Jadi kalau rujukan jantung, setahu saya RSUD sudah mengarah ke sana ya. Baru mengarah gitu Pak ya? Ya sudah mulai. Sudah mulai. Cuman memang belum sebesar harapan kita ya. Tapi setahu saya sudah mulai dilengkapi peralatan yang memadai untuk penanganan jantung. Dan tentu ini nggak hanya jantung saja sih menurut saya, karena memang Kota Bogor nih kalau ada fasilitas di Kota Bogor yang ikut merasakan juga tetangga kita di Kabupaten Bogor, karena kita posisinya di tengah-tengah gitu. Ada beberapa wilayah Kabupaten Bogor yang tentu akan lebih dekat ke Kota Bogor. Apalagi kalau masalah jantung gitu kan harus segera ditangani. Karena sensitif gitu ya. Jadi setiap tahun alhamdulillah kalau anggota DPRD Kota Bogor ada yang jantungan. Bukan. Kirain anggota DPRD ada yang jantungan. Kepedulian terhadap penguatan fasilitas sarana prasarana di RSUD ini cukup ya Pak. Baik. Kalau untuk kankernya Pak? Ya sama. Sudah ada fasilitas untuk itu ya. Sana. Sudah untuk cuman memang perkembangan terakhir saya kurang terlalu update ya karena sejauh ini 5 tahun kemarin full di Komisi 3 Pembangunan. Lebih ke jalan dan jembatan Pak ya. Oke Pak. Pak Kang Adit, makasih banyak buat waktunya. Sama Teh Nay. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Siap. Ya. Baik sahabat Aktualita, hari ini cukup ya perbincangan kita dengan Kang Adit, ya, Ketua DPRD Kota Bogor. Ya. Walaupun agak ada beberapa pertanyaan yang rempet-rempet dikit tadi Pak ya. Terima kasih, selamat siang, ketemu di podcast yang akan datang. Alhamdulillah.